Sauron telah tumbang, menara kegelapan Barad-dûr runtuh ke tanah, dan cincin penguasa binasa dalam api yang menempanya. Kegelapan yang selama ini membelenggu Middle-earth akhirnya tersingkir. Di padang Pelennor, di Maranon, dan bahkan di Mordor, para raja dan rakyatnya bersorak atas kemenangan yang telah lama diperjuangkan. Namun, akhir dari perang besar bukanlah akhir dari penderitaan. Di tempat yang jauh dari medan perang, di lembah damai bernama Shire yang bahkan tidak tersentuh oleh Sauron sebelumnya, bayang-bayang kegelapan masih menjalar. Bukan dari Mordor, namun dari keserakahan dan kekuasaan yang ditinggalkan oleh manusia sendiri. Ketika para hobbit pemberani kembali ke rumah mereka, mereka tak menemukan ketenangan, tetapi tanah yang tercemar, pohon-pohon yang ditebang, dan wajah-wajah asing berkuasa atas rakyat kecil yang dulu hidup dalam damai. Inilah kisah yang terlupakan setelah kemenangan besar, tentang luka-luka kecil yang tersembunyi dari mata dunia, namun menyimpan arti yang jauh lebih dalam. Ini adalah cerita tentang bagaimana kejahatan tidak selalu datang dalam wujud raksasa, dan bagaimana keberanian sejati terkadang dimulai di halaman belakang rumah sendiri. Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas perjuangan para hobbit membersihkan kegelapan di Shire, atau yang lebih kita kenal dengan nama The Scouring of the Shire. Satu bulan setelah pertempuran Maranon atau The Battle of the Black Cat dan penghancuran cincin tunggal, Aragorn kembali ke Gondor untuk dimahkotai sebagai Raja Elessar. Seluruh anggota The Fellowship yang tersisa akan hadir dalam penobatan sang raja dan pernikahannya dengan Arwen. Dan setelah menghabiskan 5 bulan di Gondor, mereka akan pergi ke Rohan untuk melangsungkan upacara pemakaman Raja Theoden. Pada tanggal 22 Agustus tahun 3019 di zaman ketiga, mereka pergi ke Isengard, di mana persaudaraan cincin atau The Fellowship of the Ring akan secara resmi dibubarkan. Disinilah akhirnya persaudaraan cincin berakhir, ucap Aragorn. Gimli kemudian menjawab, "Baiklah, selamat tinggal para hobbitku. Sebaiknya kalian pulang dengan selamat ke rumah kalian masing-masing sekarang. Kami akan mengirimkan kabar bila memungkinkan, dan beberapa dari kami mungkin masih akan bertemu pada waktu-waktu tertentu. Namun, aku khawatir kita semua tidak akan pernah berkumpul bersama lagi." Momen ini memang akan menjadi saat terakhir ke-8 anggota persaudaraan yang masih hidup bisa berkumpul di satu tempat. Mereka kemudian berpisah dari sini. Gimli dan Legolas menuju hutan Fangorn untuk kembali ke tempat mereka di Mirkwood dan Erebor. Aragorn kembali ke Gondor, dan Gandalf menemani para hobbit ke utara menuju Rivendell untuk menemui Elrond. Gandalf dan para hobbit kemudian melanjutkan perjalanan menuju Shire. Namun, peristiwa gelap justru terjadi di wilayah tersebut di hari-hari terakhir Perang Cincin. Tidak seperti yang kita lihat dalam film trilogi karya Peter Jackson, di mana para hobbit kembali ke Shire dan mendapati daerah tersebut tidak tersentuh oleh bayangan. Namun, Tolkien menceritakan kisah yang jauh lebih gelap, sebab dalam buku, para hobbit kembali dan mendapati bahwa kejahatan mengerikan yang dilihat Sam di dalam cermin Galadriel telah menjadi kenyataan, dan Shire telah dinodai oleh orang-orang jahat. Dengan demikian, keempat hobbit yang telah berjuang dengan gagah berani untuk menyelamatkan Middle-earth terpaksa harus bertarung sekali lagi. Maka di Shire lah sebenarnya pertarungan terakhir dari Perang Cincin terjadi. Peristiwa ini bermula ketika The Fellowship berada di selatan. Seorang kerabat Bilbo dan Frodo, yaitu Lotho Sackville Baggins, memulai perebutan tanah besar-besaran dengan menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan pipa dan tembakau kepada penyihir Saruman, memungkinkan dia untuk menggantikan pemimpin Shire. Mantan penyihir putih mengirim para Dunlending dan orang-orang jahat yang oleh penduduk setempat mulai disebut sebagai Ruffian untuk membantu proses ini dengan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan atas para hobbit yang ditinggalkan tanpa perlindungan ketika para Dunedain pergi ke selatan untuk mendukung Aragorn.
Sebab para Dunedainlah yang selama ini melindungi Shire dari serangan musuh, karena Shire merupakan wilayah Arnor, yaitu kerajaan para Dunedain termasuk Aragorn yang telah lama runtuh oleh Raja Penyihir dari Angmar. Kalian bisa melihat sejarah pertempuran panjang Arnor dengan Angmar, sekaligus sejarah berdirinya Shire dan para Hobbit dalam video-video berikut. Setelah kekalahan Sauron, Saruman menggunakan kekuatan sihirnya untuk kabur dari menara Isengard. Kemudian Saruman datang ke Shire bersama Grima Wormtongue dengan kedok bernama Sharky. Dengan cepat, Saruman menggulingkan dan memenjarakan Lotho Sackville dan mengambil alih kendali langsung atas wilayah kekuasaannya yang baru. Dia mulai mengubah wilayah yang dulunya tentram dan damai menjadi kawasan industri, mirip dengan apa yang telah dicapainya di Isengard. Namun, Frodo, Sam, Merry dan Pippin tiba tepat pada waktunya untuk mengagalkan rencananya untuk menjarah wilayah tersebut dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pembersihan Shire atau The Scouring of the Shire. Sebelum memasuki Shire, Gandalf, Frodo dan rombongan bermalam di Prancing Pony di Bree dan diberitahu oleh Berliman Butterbur bahwa situasi telah berubah. Lelaki-lelaki aneh dan kasar dari selatan mulai menetap di Bree, yang membuat para lelaki dan hobbit yang sebelumnya tinggal di daerah itu merasa tidak nyaman. Hal ini berpuncak pada pertarungan di jalanan Bree, di mana pasukan Sharky diusir oleh orang-orang Bree yang dipimpin oleh Mad Hattertos. Gandalf kemudian membawa para hobbit ke pinggiran Shire sebelum ia berpisah dengan mereka dan pergi menemui Tom Bombadil. Ia meyakinkan para hobbit bahwa pelatihan dan pengalaman mereka selama Perang Cincin akan membuat mereka mampu menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi. Dan saat tiba di Shire, keempat hobbit terkejut melihat apa yang terjadi pada rumah yang telah lama mereka perjuangkan selama peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam Perang Cincin. Dan setelah tumbuh dalam hal keberanian dan kekuatan selama perjalanan mereka, para hobbit yang kembali segera mengambil peran kepemimpinan dalam membangkitkan semua orang yang ingin mengakhiri kekejaman Sharky. Mereka segera mengumpulkan penduduk untuk memberontak. Pemimpin para Ruffian menentang otoritas Frodo, namun ketika melihat pedang para hobbit, mereka melarikan diri. Dengan bergerak cepat, pasukan penduduk Shire dikumpulkan dalam waktu singkat dan melakukan persiapan apapun yang mereka bisa untuk menghadapi pasukan mantan penyihir tersebut. Secara total, ada 200 Bucklanders, 100 Took, dan sejumlah penduduk lokal yang melengkapi pasukan ini dan harus menghadapi 150 Ruffians yang ganas. Apa yang terjadi selanjutnya dikenal sebagai pertempuran Bywater yang terjadi pada tanggal 3 November tahun 3019 di zaman ketiga. Pemimpin Ruffians yang awalnya kabur dari Frodo kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun mereka segera dikepung dan ketika dia mencoba menyerang Merry, dia terkena 4 anak panah dari para pemanah Shire yang sangat efektif. Mereka menunjukkan kekuatan yang sama saat mereka membantu Raja Gondor dalam pertempuran Fornos saat melawan pasukan Raja Penyihir. Para penjahat lainnya kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Sharky kemudian mengirim lebih banyak orang, namun pengintai depan Hobbit memberi anggota Fellowship cukup waktu untuk mempersiapkan pertahanan Bywater. Merry dan Pippin mengambil alih dengan memanfaatkan semua yang telah mereka pelajari selama bekerja di kerajaan Rohan dan Gondor. Blokade jalan darurat disiapkan menggunakan gerobak dan kereta, dan ketika para perusuh tiba, mereka memasuki pusat area pemukiman dan mendapati bahwa mereka telah terjebak. Perawakan dan kekuatan mereka yang lebih besar dibandingkan dengan para hobbit dikalahkan dengan cara ini. Dalam usahanya untuk menerobos, banyak yang tertembak oleh tembakan panah mematikan yang dilepaskan oleh para hobbit, dan mereka yang berhasil menerobos jebakan para hobbit segera dikepung dan dibunuh. Sam, Merry dan Pippin mengambil peran aktif dalam pertempuran, menunjukkan kemampuan bela diri mereka dan menginspirasi sesama penduduk Shire untuk mempertahankan garis, meskipun mereka tidak sebanding dalam hal kekuatan. Sementara itu, Frodo tidak melawan, namun memastikan bahwa setiap Ruffian yang meletakkan senjata dan menyerah tidak dibunuh, tetapi malah dipenjarakan dan diperlakukan dengan adil.
Pertempuran itu merupakan kemenangan gemilang bagi penduduk Shire karena hanya 19 hobbit yang terbunuh dan 30 yang terluka dibandingkan dengan 70 ruffian yang terbunuh dan 12 orang ditangkap. Sementara sisa pasukan Sharky melarikan diri dari Shire. Keesokan harinya, Frodo dan para hobbit lainnya memimpin pasukan mereka ke Hobbiton untuk menghadapi Sharky dan menemukan bahwa ternyata Sharky adalah Saruman. Penyihir itu kini tak berdaya dan Frodo menunjukkan belas kasihannya dengan mengampuni nyawanya jika dia meninggalkan Shire dan tidak pernah kembali. Meskipun banyak di antara kelompok hobbit meyakini Saruman harus dihukum mati atas kehancuran yang telah ditimbulkannya sambil berteriak, "Bunuh dia, bunuh dia." Namun, Saruman yang telah selamanya ternoda oleh Sauron mantan tuanya menanggapi dengan kekejaman khasnya dengan mengejek dan mengolok-olok kelemahan para hobbit. Dia juga sempat menusuk Frodo, namun mantel Mithril sekali lagi menyelamatkan Frodo dari senjata tajam dan Frodo tidak terluka. Meski begitu, Frodo tetap menunjukkan belas kasihan kepada Saruman dengan mengatakan, "Dia telah jatuh dan kesembuhannya di luar jangkauan kita, namun aku tetap akan mengampuni dia dengan harapan dia dapat menemukan kesembuhannya." Saruman mengungkapkan kebencian terhadap belas kasihan Frodo. "Kau telah tumbuh halfling, kau telah tumbuh pesat, kau bijaksana dan kejam. Kau telah merampas rasa manis balas dendamku, dan kini aku harus pergi dari sini dengan perasaan getir karena berhutang belas kasihanmu. Aku membenci semua itu dan kamu. Baiklah, aku akan pergi dan tidak akan menyusahkanmu lagi." Dia juga mengungkapkan kepada para hobbit bahwa Grimalah yang membunuh Loto. Didorong oleh kata-kata dan kekejaman Saruman, Grima menusuk penyihir itu dan melarikan diri sambil berteriak. Namun Grima dihantam oleh 3 anak panah hobbit yang membuatnya terbunuh. Penyihir itu akhirnya meninggal akibat tusukan asistennya. Kabut abu-abu berkumpul di sekitar tubuh Saruman, lalu naik perlahan ke ketinggian seperti sosok pucat berselimut asap hitam. Ia menjulang di atas bukit, namun angin dari barat membawanya lenyap menjadi ketiadaan. Dan begitulah, Shire yang dulu damai telah dicemari oleh tangan kekuasaan, ketamakan, dan kehancuran. Namun dari abu itulah harapan kembali tumbuh. Para hobbit yang selama ini dianggap kecil dan tidak penting membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal ukuran tubuh, bahwa tanah kelahiran bukan hanya tempat, melainkan jiwa yang harus diperjuangkan. Dengan tangan mereka sendiri, mereka membebaskan Shire dari bayangan gelap, bukan dengan kekuatan sihir atau senjata raksasa, tetapi dengan tekad, kesatuan, dan cinta pada rumah. Ketika musim berganti, pohon-pohon kembali ditanam, rumah-rumah dibangun ulang, dan lagu-lagu kembali menggema di bukit-bukit hijau. Namun, luka sejarah tetap tertanam sebagai pengingat bahwa bahkan tempat yang paling damai pun tidak kebal terhadap tirani, dan bahwa kebebasan dimanapun selalu layak diperjuangkan. Inilah akhir dari kegelapan di Shire dan awal dari kebangkitan baru.